Salam sejahtera Ibu Bapak dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang hidup menurut roh. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, setelah saudara-saudara dan saya mengalami apa yang disebut dengan kelahiran baru atau pertobatan, atau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka kita perlu berjalan di dalam pimpinan dan berjalan di dalam kepenuhan daripada Roh Kudus. Karena itu saudara dikasih Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk membaca firman Tuhan yang berkaitan dengan topik tersebut. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 berkata demikian, tetapi kamu tidak hidup menurut daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita telah dilahirkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus menjadi ciptaan yang baru. Dosa-dosa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita masih hidup di muka bumi ini. Kita masih hidup di dalam bungkusan tubuh kita ini. Karena itu saudara-saudara, dalam pengalaman hidup kita masih mengalami banyak sekali tantangan-tantangan yang membuat pertumbuhan rohani kita kadang-kadang tidak maju dengan baik, tetapi mengalami kemunduran. Di satu sisi kita ingin hidup berkenan kepada Tuhan, tetapi pada sisi yang lain, kita hidup menyenangkan diri sendiri. Kita hidup menurut keinginan dan kehendak daripada manusianya kita. Walaupun kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan sebagai Tuhan dalam hidup kita, tetapi ada krisis rohani yang terjadi dalam kehidupan kita pada waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan dalam perjuangan untuk menuju kepada kehidupan dalam kedewasaan yang sempurna, di dalam kematangan rohani, yaitu serupa dengan Tuhan Yesus. Karena itu saudara-saudara dikasih Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan telah memberikan Roh Kudus kepada kita. Yesus naik ke surga dan menjanjikan kepada kita Roh Kudus yang menjadi penolong bagi kita, supaya dia bisa bersama-sama dengan kita, supaya kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu saudara-saudara, hidup dalam pimpinan Roh Kudus itu sangat penting. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hidup kita dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus itu diawali dengan apa yang disebut dengan kelahiran baru, bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan kuasa penebusan dari Tuhan Yesus. Setelah kita ditebus oleh Tuhan, Tuhan memberi Roh Kudus untuk tinggal tetap di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Tuhan memberi Roh Kudus, Tuhan memberi Roh kepada kita, tinggal di dalam kita, supaya kita bisa dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Alkitab berkata, hiduplah di dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Saudara-saudara, kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Hidup yang dikuasai oleh dosa itu adalah masa lalu. Tetapi sekarang kita sedang berjalan bersama-sama dengan salib Tuhan Yesus, dan kita melewati salib Tuhan Yesus. Dan di depan jalan melalui pintu salib itu, kita sedang berjalan di dalam kehendak daripada Allah. Di belakang kita adalah keinginan dan kehendak diri sendiri.
Tetapi pada waktu kita bertemu di tengah-tengah jalan salib, bertemu dengan Tuhan Yesus, maka sejak saat itu perjalanan kita adalah perjalanan menurut kehendak Allah. Saudara-saudara, kita berada dalam satu dilematis, berjalan menurut kehendak Allah atau berjalan menurut kehendak diri sendiri. Karena itu Tuhan Yesus menjadi titik sentral bagi kita, supaya kita bisa totalitas, bisa hidup menurut kehendak daripada Allah, bukan hidup menurut keinginan diri sendiri. Sehingga kita berada dalam keadaan mengikuti keinginan sendiri atau mengikuti kehendak Allah. Kadang-kadang setelah kita percaya pada Tuhan Yesus, keinginan kita pun masih kita lakukan di dalam kita menjadi anak-anak Tuhan yang adalah ciptaan yang baru. Kita mungkin baru mengikuti sebagian saja daripada kehendak Tuhan, tapi tidak semua kehendak Tuhan kita lakukan, karena ada keinginan-keinginan dan kehendak-kehendak daging yang masih kita lakukan di dalam hidup kita sebagai ciptaan yang baru. Karena itu saudara-saudara dikasih Tuhan, Roh Allah berdiam di dalam diri kita. Pada waktu kita menjadi ciptaan yang baru, ada Roh Kudus, ada Roh Allah, ada Roh Kristus yang tinggal berdiam di dalam diri kita untuk selama-lamanya. Mari kembali kita baca di dalam bagian ini, saudara-saudara. Pasal 8 dari Roma ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Menarik sekali saudara-saudara, dalam ayat ini mengatakan tentang Roh Allah dan Roh Kristus. Kalau kita hidup di dalam Roh, maka Roh Allah diam di dalam diri kita. Itu juga Roh Kristus juga diam di dalam diri kita. Karena kalau tidak ada Roh Kristus diam dalam diri kita, kita bukan milik Kristus. Alkitab ini menjelaskan bahwa kita adalah milik Kristus. Kalau Roh Kristus tinggal diam dalam diri kita, Roh Allah tinggal dan diam di dalam diri kita. Demikian juga saudara-saudara pun dikasih Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang lain, di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-14, kita baca demikian, saudara-saudaraku. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-14, peliharalah harta yang indah yang sedang dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam dalam kita. Saudara-saudara, dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-9 ada Roh Kristus dan juga Roh Allah. Dan dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-14 ada Roh Kudus. Roh Allah, Roh Kristus, Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Saudara-saudara, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, demikian bunyi firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Saudara-saudara, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, Roh Kristus tinggal dalam diri kita, Roh Allah tinggal dalam diri kita, yang memimpin kita di dalam tubuh dan seluruh kehidupan kita. Ada kuasa ilahi yang tinggal di dalam diri kita. Untuk itu kita harus menyadari, kita harus mengetahui bahwa yang ilahi itu ada di dalam diri kita. Roh Kudus tinggal di dalam tubuh kita. Tubuh kita ini adalah tempat berdiam Roh Kudus, tempat bait Roh Kudus, tempat kediaman Roh Kudus. Karena itu saudara, kita perlu menyadari bahwa di dalam diri kita yang terbatas ini, di dalam diri kita yang penuh kekurangan, untuk belajar di dalam kesucian hidup, untuk belajar untuk mengasihi Tuhan seperti kasih Tuhan,
Seringkali kita jatuh bangun di dalam belajar untuk hidup sesuai setara dengan kehendak Tuhan, tetapi masih mengalami krisis di dalam hidup kita. Kita harus menyadari, saudaraku, bahwa Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Roh Kudus yang akan memimpin kita. Roh Kudus yang akan memberi kekuatan kepada kita, supaya kita bisa kuat, supaya kita bisa mematikan kehidupan-kehidupan menurut daging, menurut keinginan kita sendiri, supaya kita bisa melakukan kehidupan yang seturut dengan kehendak Allah, karena ada Roh Kudus, Roh Ilahi, Roh yang bisa memberi kemampuan kepada kita dan menjaga hidup rohani kita, supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan, menjadi serupa dengan Yesus Kristus, baik dalam segi kasih, baik di dalam hidup kekudusan hidup. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang akan memimpin dan menyertai kita. Saudara-saudaraku yang kekasih Tuhan, tetapi kita tidak mungkin memungkiri apa yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Ada satu krisis yang kita alami dalam perjalanan hidup kita untuk menuju kepada kedewasaan rohani, kematangan rohani, hidup serupa dengan Yesus Kristus, hidup di dalam kekudusan Tuhan. Masih ada banyak krisis yang kita alami. Hari ini mungkin kita bisa menjadi orang yang kuat iman, tetapi besok kita menghadapi banyak tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan, dan kita menjadi lemah. Dan banyak kali di dalam krisis ini kita tidak sadar bahwa ada Roh Kudus yang ada tetap tinggal dalam diri kita, yang bisa menguatkan kita untuk bisa mengkontrol kita untuk kembali kepada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, kita lihat di dalam Roma, satu krisis yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Paulus sudah bertobat, Paulus sudah penuh dengan Roh Kudus, tetapi Paulus juga mengalami satu krisis di mana dia melakukan kehendak Allah, tetapi unsur yang begitu kuat dalam diri dia mengkontrol dia untuk dia tidak bisa melakukan kehendak Allah dengan baik. Dia masih mengikuti keinginan-keinginan daging. Sehingga itu di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 Paulus berkata demikian, saudara-saudaraku, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Paulus menyadari ada satu krisis. Dia rindu mencintai Tuhan, dia rindu untuk melayani Tuhan, dia rindu untuk melakukan yang paling baik yang dia miliki kepada Tuhan. Tetapi kehendak daging, kehendak manusia yang begitu kuat di dalam Paulus membuat Paulus mengalami betapa beratnya di dalam tubuh maut ini. Siapa yang bisa melepaskan dia daripada keinginan-keinginan dia yang bisa membuat dia jatuh lagi dalam dosa? Karena tidak heran, saudara, banyak orang Kristen yang mengalami kejatuhan kembali dalam dosa setelah mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak kuat dalam iman, mereka tidak kuat dalam menghadapi banyak masalah, dan mereka kembali kepada hidup yang lama. Karena ini dasar yang paling penting, mereka tidak mau membiarkan roh yang tinggal di dalam dirinya itu memimpin dan memenuhi seluruh kehidupan Kristennya. Dia masih membiarkan dirinya dipimpin oleh diri sendiri. Karena itu saudara-saudara, saya mengajak saudara, saya meminta kepada saudara, dan saya mau berkata kepada saudara bahwa saudara telah ada roh Tuhan yang tinggal dalam hati saudara. Tuhan sudah memberi hati yang baru kepada saudara pada waktu saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi dalam perjalanan hidup kita akan banyak mengalami krisis. Krisis inilah kita perlu satu kekuatan, yaitu kekuatan di mana Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, yang kita minta supaya Roh Kudus pimpin hidup kita. Kita minta supaya Roh Kudus terus memenuhi kehidupan kita dengan pimpinan yang kudus, dengan hati yang kudus. Karena Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang akan tinggal dalam diri kita. Karena itu sesuai kita perlu menjaga kehadiran Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Mari saudara kita melihat apa yang dialami oleh krisis dalam kehidupan Rasul Paulus. Walau Paulus sudah giat melayani Tuhan, Paulus sudah berkarya di dalam pelayanan Tuhan yang sangat luar biasa, tetapi ada satu peperangan dalam diri dia yang begitu berat, sehingga dia berkata, celakalah, 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 aku manusia celaka. Siapa yang bisa lepaskan aku daripada tubuh maut ini? Tubuh itu mau beri penjara bagi dia.
Dia rindu secara roh untuk terus mencintai Tuhan, untuk berbakti kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tetapi dia tidak merasa terlepas daripada tubuh maut ini. Tubuh maut ini masih melingkupi dia, masih memenjarakan dia. Dan saudara, mari kita lihat di dalam ayat-ayat, di dalam pasal yang ke-7, di dalam kitab Roma. Dikatakan dalam firman Allah, pasal 7, Roma pasal 7 ayat 14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Paulus menyadari dia telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi sifat daging, dia mengakui dagingnya masih melekat di dalam hidup dia, walaupun dia sudah menjadi ciptaan yang baru. Tetapi ada sifat daging. Sifat daging inilah yang menjadi titik lemah kita untuk melihat kehendak Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dikatakan juga terjual di bawah kuasa dosa. Jadi ada dosa yang menjerat tubuh daging, dosa yang menjerat tubuh daripada Paulus. Tubuhnya sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tubuhnya sudah berdiam daripada Roh Kudus. Tetapi ada dagingnya, ada sifat manusianya yang terus bergejolak, yang terus berperang. Ada kontras di sini, ada dilematis di sini antara keinginan Allah dan keinginan manusia. Ada keinginan Paulus dan keinginan Allah. Karena itu dia berkata bahwa dia terjual di bawah kuasa dosa. Dia masih bersifat daging. Ayat yang ke-15 berkata, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ini ironis sekali, saudara. Kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah ciptaan yang baru, kita tahu bahwa Tuhan itu baik, dan kita juga melakukan hal-hal yang baik. Kita tahu bahwa Allah itu mengasihi, tetapi kita tidak bisa mengasihi dengan baik. Karena apa, saudara? Karena sifat daging itu masih ada di dalam tubuh kita. Kita terjual di dalam dosa, dan sifat-sifat ini ada begitu kuat sehingga kita berada dalam hal kontras, dilematis bagi kita. Kita ingin buat baik, tetapi kita tidak bisa melakukan hal yang kita tahu itu baik. Kita mau membuat yang menyenangkan hati Tuhan, tetapi kita tidak bisa berbuat untuk menyenangkan Tuhan. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Inilah dilematis, saudara-saudara, yang terjadi dalam kehidupan kita. Inilah konflik roh yang terjadi di dalam tubuh kita. Ada keinginan daging dan ada keinginan roh. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ayat yang ke-16 berkata, jika aku perbuat apa yang aku tidak kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Dosa begitu kuat yang bekerja dalam manusia daripada Paulus, yang bisa mengkontrol keinginan-keinginan daripada Paulus, sehingga Paulus selalu dengan rohnya mau melakukan hal-hal yang seturut kehendak Allah. Tetapi dosa yang bercokol di dalam tubuh manusia itu juga bekerja keras, sehingga kita selalu berada di dalam dilematis seperti ini. Saudara-saudara pun dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-18 berkata, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada suatu pun yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat yang aku baik, hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang perbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Saudara-saudara, inilah pergolakan yang dialami oleh kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, tinggal dalam diri kita, tapi kita masih dibungkus oleh tubuh daging kita ini.
Ini artinya ada peperangan yang terus-menerus terjadi dalam hidup kita. Kita harus memiliki satu kekuatan yang lebih daripada kekuatan kita yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Dia yang menolong kita, dia yang berperang bersama dengan kita, dan dia yang akan memimpin, mengkontrol kita supaya kita bisa jalan menuju kepada pimpinan kehendak Tuhan. Karena itu kita harus dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, di dalam Roma pasal yang ke-7 itu terjadi satu pergolakan, yaitu pergolakan dosa yang ada dalam diri seseorang yang telah percaya pada Tuhan Yesus untuk mematikan daging, keinginan-keinginan daging, dan mau hidup seturut di dalam pimpinan Tuhan. Paulus mengalami hal seperti itu dan melihat diri sebagai manusia celaka, dan siapa yang bisa melepaskan dia dari kondisi seperti itu. Tapi kita lihat saudara-saudara apa yang dikatakan Paulus pada ayat-ayat sebelumnya dan juga pada pasal yang ke-8. Kita belajar ada solusi yang terbaik. Karena itu pada waktu kita berada dalam dilematis untuk ikut keinginan daging atau ikut kehendak Tuhan, kita menyadari bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita, dan kita minta Roh Kudus pimpin saya untuk bisa melakukan apa yang Roh Kudus kontrol, supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita membiarkan Roh Kudus terus memenuhi kita dengan pimpinan, dengan kuasa Roh Kudusnya. Setelah dikasih Tuhan, ayat 25 berkata demikian, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia bersyukur, saudara-saudara, karena ada solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik. Dan dia melihat ada solusi di mana di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita, dia telah memberikan kepada kita, dia telah memberikan kepada kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu pribadi Roh Kudus. Dia memberi Roh Kudus, bukan kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita saja, tetapi pribadi Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus tinggal dalam diri kita, pribadinya tinggal dalam diri kita. Maka ada kuasa daripada Roh Kudus yang bisa mengkontrol dan bisa memimpin seluruh hidup kita, yang bisa memimpin kita menuju kepada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ayat yang kedua dari Roma pasal 8 berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita mengalami penebusan daripada setiap dosa kita, dan dia memberikan Roh Kudus untuk tinggal bersama kita. Dan Roh Kudus yang menyertai kita pada saat ini, di mana sama seperti murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus inkarnasi, menjelma menjadi manusia, kita pun juga memiliki hidup yang sama. Ada yang menyertai kita, yaitu pengganti daripada Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus, yaitu pribadi Roh Kudus. Dan pribadi Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Dia tinggal di dalam hidup kita. Tubuh kita adalah bait Allah. Dia berdiam selama-lamanya dengan kita. Maka itu firman Allah katakan, jangan dukakan Roh Kudus, tapi biarlah dipimpin, biarlah dipenuhi terus menerus oleh Roh Kudus. Kita perlu mengalami pimpinan oleh Roh Kudus. Kita harus berkata, Roh Kudus mari pimpin saya, mari Roh Kudus menuntun saya. Karena Roh Kudus juga yang akan berdoa membantu saudara dalam kelemahan-kelemahan kita berdoa. Karena kita tidak memiliki kuasa yang begitu baik dalam diri sendiri untuk berdoa yang menyenangkan Allah. Tapi Roh Kudus, Roh Ilahi, itu menyempurnakan doa-doa yang penuh dengan kekurangan itu. Sehingga doa-doa kita yang kita panjatkan itu dibawa oleh Roh Kudus sampai ke surga. Karena itu saudara-saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus telah memberi Roh Kudus kepada kita supaya kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Kita telah dimerdekakan oleh hukum dosa. Dosa tidak menjajah kita lagi. Kalau kita mau dipimpin Roh Kudus, kalau kita membiarkan hidup kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan pimpin hidup saudara. Roh Kudus akan memenuhi saudara, sehingga ada kekuatan-kekuatan Roh Kudus yang ada dalam diri kita untuk mematikan keinginan daging, untuk mematikan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita bisa untuk melakukan apa yang menyenangkan Allah, tetapi itu menurut keinginan kita itu tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau tanpa Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita untuk kita berbuat untuk menyenangkan Tuhan. Pada waktu kita berbuat baik, saudara-saudaraku,
Itulah perbuatan baik yang didorong oleh Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Roh Kudus yang memimpin kita. Dia yang menuntun kita untuk perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, baik kepada sama dan juga kepada Tuhan. Ada Roh Allah yang ada dalam diri kita yang menuntun kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat dalam firman Allah ini yang kita baca tadi, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara, Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Kita biarkan supaya Roh Kudus memimpin seluruh hidup kita, dan kita juga minta kepada Roh Kudus untuk terus memenuhi seluruh hidup kita. Ayat yang ke-19 dari Roma pasal yang ke-8 berkata demikian, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kalau kita hidup menurut daging, kita akan mati. Tetapi jika kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus bersama-sama dengan kerinduan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging dalam tubuh kita, dan kita akan memiliki satu kehidupan. Itu satu kehidupan yang bergairah, itu kehidupan yang dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Yaitu satu kehidupan yang melakukan sesuai dengan kehendak dan keinginan daripada Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita berada dalam situasi dilematis ini. Maka saudara-saudara menyerahkan hidup saudara untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Maka saudara menyadari bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara. Maka saudara berkata kepada Roh Kudus, Roh Kudus, aku haus untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Marilah pimpin seluruh hidupku. Mari memenuhi saya dengan Roh-Mu, supaya saya bisa dapat kekuatan yang baru untuk bisa menjalani hidup saya, bukan menurut kehendak dan seturut dengan keinginan saya, tetapi berdasarkan kehendak dan seturut dengan kehendak daripada Allah. Saudara-saudara dikasih Tuhan, biar firman Tuhan ini menguatkan kita. Firman Tuhan ini kiranya mendorong kita untuk kita membiarkan diri kita untuk dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya kita bisa hidup menurut Roh, bukan hidup menurut daging. Karena hidup menurut Roh, kita akan memiliki hidup yang kekal. Tapi kalau kita hidup menurut daging, maka kematian yang menyertai kita. Percayalah saudara-saudaraku, Roh Kudus tinggal dalam diri kita untuk selama-lamanya, dan kita perlu dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara-saudara sekalian, dan Roh Kudus memimpin saudara di dalam kehidupan saudara hari ini sampai selama-lamanya. Salam.